Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Jadi hari ini hari Rabu tanggal 6 Desember tahun 2023. Jadi kembali bersama saya Bang Kikuts. Pembahasan kita kali ini saya akan membahas terkait Gojek ya. Fokus utama kita pada saat ini adalah Gojek. Begini, masih banyak terlihat ada beberapa customer yang belum terlalu paham seperti apa aplikasi Gojek itu, SOP-nya ya, standar operasional pelaksanaan di lapangan itu sebenarnya seperti apa. Jadi pada kesempatan ini kebetulan kita bersama Pak Ketua Ahmad Dhani. Jadi kita akan membahas hal tersebut. Untuk teman-teman, untuk rekan-rekan rapper, silahkan simak. Terkhusus juga untuk para customer yang terhormat, mungkin di antara kalian yang menonton video ini ada salah satu customer Gojek juga. Silahkan untuk menyimak penjelasan dari Pak Ahmad Dhani selaku ketua dari GMC kami ya, selaku ketua dari komunitas Gojek Maros Community. Seperti apa sih sebenarnya SOP dari SOP pelaksanaan Gojek itu sendiri? Mari kita bincang-bincang dengan Pak Ahmad Dhani. Izin ini Pak Ketua ini ya. Terkait SOP dari Gojek itu sendiri, untuk customer yang perlu dipahami, kira-kira apakah yang menurut kita yang penting untuk disampaikan kepada customer? Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait masalah SOP, cara menjalankan aplikasi Gojek ya, khususnya Gojek. Nah, di belakang-belakangan ini selalu ada customer yang selalu gagal paham atau kurang memahami cara memakai aplikasi online, terkhususnya masalah alamat penjemputan dan juga titik pengantaran. Nah, yang pertama itu customer selalu merasa bahwa driver ojol ini sama dengan kurir, padahal itu beda, sangat beda. Yang membedakan itu kita driver online memakai aplikasi online, aplikasi transportasi online. Nah, sedangkan driver kurir itu tidak, dia berpatokan dengan alamat. Contoh, alamat blok A, nomor 2, itu kan patokan alamat dari si kurir. Sedangkan kita sebagai driver online ada titik penjemputan, ada titik tujuan. Bisa juga memakai alamat, tetapi customer sebagai pelengkap saja. Ya, customer juga harus bijak, pintar memberikan arahan kepada driver online ketika dia memakai jasa driver online seperti itu. Nah, jadi menurut kita ini untuk penentuan titik yang benar supaya tidak salah, karena itu kan kadang salah-salah begitu. ya. Untuk menentukan titik yang benar itu seperti apa sih menurut kita? Pertama begini, seumpama kita customer tidak tahu cara memindahkan titik atau cara mengatur titik, bisa menggunakan jalan di rumahnya, contoh jalan Polres Makassar. Nah, bisa menggunakan, tapi dengan catatan ada keterangan alamat, dan juga yang paling penting di sini adalah masalah responsifnya customer. Ketika dia mengorder, tidak mungkin driver online itu mengetahui lokasi si customer spesifiknya. Ya, tidak mungkin. Jadi dibutuhkan kerjasama dengan customer untuk memberikan responsif atau salah satu contoh respon lah ya, kepada driver saat di chat ya, saat di chat ataupun di telepon kan, karena kebanyakan sekarang itu kalau ada customer yang di chat, di telepon, wah itu responnya mau dibilang itu 90% tidak ada, cuma 10%
rata-rata customer itu punya respon kepada driver begitu. Nah, yang berikutnya masalah mengatur titik itu kan pada saat kita mau mengetik titik tujuan atau titik penjemputan di aplikasi di bawahnya itu ada Pakai map. ya ada pilihan pilih peta Ya. ini khusus aplikasi Gojek itu ada di bawahnya itu. Pilih peta. Jadi tidak usah mengetik bahwa ini jalan ini saya dijemput, nomor sekian ini saya dijemput, tidak usah. Karena kadang itu salah ya kalau mau mengetik begitu. Iya, karena kalau salah satu contoh kemarin, saya di Sudiang, daerah Sudiang Makassar. Katanya dia ada di jalan Guaria. Jadi saya bilang, jalan Guarianya ini agak panjang bu, dan cari saja jalan Guaria nomor sekian. Loh, bu, saya bukan kurir, saya ini driver online. Saya tidak mencari alamat, saya mencari titik penjemputan ibu, bukan mencari alamat penjemputan ibu. Kecuali ada keterangannya, patokannya itu baru sesuai. Ini tidak ada, cuma jalan Guaria nomor sekian sampai di titik penjemputan tidak ada customer di situ. Memang sering begitu. Ada orang bilang sesuai titik, sesuai aplikasi. Jadi kita sampai di titik, bukan di situ, ternyata masih jauh. Ya, itu yang harus diketahui sama customer yang ada di wilayah Makassar khususnya. Jadi kalau kita memakai lewat peta, mungkin bisa dijelaskan sedikit teknisnya. Teknisnya seperti ini, masuk di aplikasi Gojek, nah, ketik GoRide, tidak usah mengetik cari alamat, langsung saja di bawahnya pilih peta. Nah, pilih peta itu, pilih peta, perhatikan titik biru yang kecil warna biru. Nah, itu titik asli kita. Nah, dan titik titik Maps di Gojek itu yang warna orange atau warna biru penjemputan, warna orange yang pengantaran. Nah, itu yang sisa itu yang diatur, Pak. Lihat titik apakah kita sudah benar cocok mau pengantaran atau mau dijemput di sini atau pengantar ke sini. Ya, itu yang diatur. Lebih afdolnya itu, lebih realnya itu 100% tidak lari. Tidak ada lagi alasan bahwa pengaruh jaringan, tidak ada. Karena tapi kita sudah juga untuk diperbesar. Ya, lebih bagusnya lagi diperbesar supaya lebih detail. Ya, lebih detail titiknya bahwa ini karena titik aslinya customer itu yang warna biru. Yang titik warna biru. Nah, itu yang titik Maps-nya Gojek yang contoh di warna biru, yang bundal besar ada tiangnya satu sedikit. Nah, itu yang digeser ke titik asli orang yang warna biru di situ. Apalagi kalau ditambah mungkin sedikit keterangan. Ya, ditambah keterangan. Seperti warkop 28. Ya. Contoh kita mau dijemput di Alfamidi lah. Ya. Nah, contoh. Saya di depan Alfamidi, sampingnya warkop 28. Kan lebih enak. Baru ditulis juga yang gagah itu bangunan pemiliknya warkop. Ya. Yang tampan itu, yang ownernya itu. Begitu. Ini tidak, kebanyakan customer dia merasa tidak mau ribet, padahal dia yang membutuhkan. Memang kita juga sebagai driver membutuhkan orderan, tapi yang mau dibilang secara butuh itu Andalah yang lebih butuh, karena kita yang mau mengorder. Jadi perbaikilah titik penjemputannya, perbaikilah titik tujuannya. Nah, itu yang selalu jadi problem di driver. Betul sekali. Masih sering terjadi hal-hal seperti itu. Kadang kita minta alamat lengkap, pengantaran tepatnya di mana. Jadi lebih bagusnya kalau memang seperti itu tadi, dikasih sedikit keterangan, dan untuk memilih titik yang benar itu seperti tadi lewat peta. Ya. Kecuali kalau begini ya, ada tambahan lagi, seperti
Grand Mall, itu kan sesuai titik. Jadi Ada memang terdeteksi di Google Maps. Google Maps. Bukan di Gojek, di Google Maps, di Google Maps. Apalagi kalau sudah didaftar di Gojek, pasti sudah otomatis terdeteksi di aplikasi Gojek. Nah, itu Grand Mall, mall-mall yang lain, pasar, itu kan ada anunya. Ada memang. Tapi itu juga masih perlu kalau umpama Grand Mall ya. Ya, Grand Mall kalau mau dijemput di Grand Mall, begini, kalau memang orang Maros yang rappernya yang terima, ya, itu oke-oke saja, dia pasti tahu mau lewat mana. ya, Tapi kalau orang Makassar atau orang Takalar, kadang ada orang Takalar loh di sini. ya, ya, Ada orang gua di sini. ya. Saat dia yang mau terima orderan itu, Maps itu kadang kasih bilang lewat belakang. Ya, betul, Iya, betul, betul. kadang Ya. dikasih lewat, bukan lewat depan. Ya. Ini driver pasti ngikuti itu Maps Nah, di ini Gojek. di sini harus customer Kasih catatan. kasih catatan, Pak, minta tolong jangan lewat ke belakang, lewat poros saja karena tidak bisa lewat ke belakang, itu harus dikasih keterangan. Karena kebanyakan juga customer dia sudah tahu, oh saya sudah sesuai titik, tapi dia tidak perhatikan rute perjalanan ke titik penjemputannya atau titik tujuannya, itu dia tidak tahu. Dia tidak perhatikan di situ. Makanya customer harus lebih bijak lagi. Jangan semena-mena sudah mengatur titik penjemputan atau sudah mengatur titik tujuan, dia sudah tidak perhatikan lagi drivernya. Kalau orang Maros yang terima, Ya. tahu Ji. Kalau orang Maros, ya mau dibilang 99% itu sudah paham. Udah paham. Tapi kalau orang lain, Orang gua. jadi mungkin untuk customer Ya. minta tolong jangan pernah selalu berharap atau mengira bahwa semua driver itu mengetahui alamat yang kita tentukan. Tidak semua, Pak. Ada ribuan driver di wilayah Makassar, Gua Maros. Itu tidak semua driver mengetahui alamat. Contoh, salah satu customer yang ada di wilayah Makassar kemarin. Pak, saya pas di belakang rumah gubernur. Hah? Saya kan pribadi tidak tahu. Di mana rumah gubernur? Saya juga tidak tahu. Rumah wali kota. Wali kota kan? Pas di belakangnya rumah wali kota. Bu, minta maaf. Rumah wali kota sudah cocok di jalan ini. Bilang, iya Pak. Di bagian mana itu rumahnya wali kota Pak? Bu, kenapa tidak tahu Pak? Minta maaf Bu, saya bukan orang di sini. Saya orang di Maros. Cuma orderan yang bawa saya ke sini Bu. Makanya saya bertanya, kamu mungkin tidak apa-apa kalau saya bertanya. Nah, marah. Dia bilang, ini orang, kita bertanya, merasa bersalah sama dia. Karena seakan-akan, menurut saya bercanda, saya tidak mau begini-begini. Customer selalu merasa bahwa, oh orang yang dikenal di wilayah situ, orang yang ditahu di wilayah situ, orang di luar sana mungkin tahu juga nih. Tidak semua Pak. Kadang memang lucu ya. Nabilang sesuai titik. Pas sampai di titik tidak ada rumah satupun di situ. Dan setelah kita konfirmasi, bilang Pak, saya ada di Blok B nomor 8. Apa ditahukan kita? Blok B nomor 8 itu di mana? Ya, itu yang harus dianu. Kebanyakan customer pasang titik perumahan. Ya. Padahal kita driver online itu bukan masalah titik perumahannya. Yang kita mau tahu di sini, customer harus memahami dulu Titik antarnya yang titik penjemputan dengan titik antar. lebih Karena afdal lewat peta. kalau customer cuma memasang titik perumahan, sisa pengantaran kita itu tidak terbayarkan Pak. Ya, betul. Seandainya ada tambahan 100 meter atau 200 meter, baru langsung ter-up kita punya ongkir, tidak jadi. Karena titik penjemputannya atau titik pengantarannya cuma di luar gerbang perumahan. Karena rata-rata itu kalau perumahan di gerbang lagi pasang anu. Ya, betul. Titiknya. Itu yang jadi Jadi istilahnya begini. Tolonglah untuk customer yang menonton ini video, tolong disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik. Mari kita bekerja sama antara customer dengan driver online. Jangan pernah menyamakan kita
ini driver online dengan driver kurir. Kurir berpatokan dengan alamat yang kita tulis. Dia memang mencari. Ya, sedangkan kita driver online itu berpatokan dengan titik tujuan yang ada di aplikasi, yang sudah disediakan dengan pihak aplikasi. Itu sudah ada pilihannya di situ. Titik antar dan juga titik penjemputan. Begitu. Oke. Mungkin itu saja dulu Pak Ketua ya. Ya, mungkin sudah lebih dari cukup lah. Oke ya, menarik tadi perbincangan kita bersama Pak Ketua terkait titik antar dan titik jemput ya. Memang sih harusnya seperti itu. Jadi kita berharap semoga dengan adanya video ini para customer yang mungkin sebelumnya tidak paham, tidak mengerti bisa tercerahkan dan kembali bisa memperbaiki apabila nanti pesan orderan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dari kami. Kami driver ojol akan selalu berusaha untuk melayani customer kami. Terima kasih, sekian dulu untuk konten kali ini. Tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update-update terbaru dari Bang Kikus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.